Ajaran Syiah adalah membunuh kaum muslimin. Di antara riwayat-riwayat mereka juga, mereka selain daripada menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, juga menghalalkan untuk menawan anak-anak dan istrinya. Ini pikiran mereka. Jadi semua yang bukan Syiah itu sikapnya. Karena itu kalau mereka membunuh, menumpahkan darah, ya memang itu di dalam buku-bukunya. Ajarannya memang seperti itu. Ajarannya memang seperti itu. Pertanyaannya adalah, mana bukti Syiah pernah membantai dan menghalalkan darah kaum muslimin? Justru yang Anda tidak pernah baca adalah pernyataan dari ulama yang Anda junjung tinggi. Dalam kitab Ar-Rasail As-Syakhsiyah karya Muhammad bin Abdul Wahhab, imamnya kelompok Wahabi, halaman 147, Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, adapun perkataan para ulama telah disebutkan dalam kitab Al-Iqna di dalam bab hukum murtad. Kesepakatan semua mazhab bagi siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah sebuah perantara, wasilah atau tawasul yang dia menyerunya, maka dia dihukumi kafir, murtad, halal harta dan darahnya. Sekarang mari kita simak bagaimana cara dakwah yang imam mereka terapkan. Dalam kitab Suhub Al-Wabilah A'la Doro'ihi Al-Hanabilah karya Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hanbali, salah satu ulama Ahlussunnah, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Imam Ahmad, jilid 2 halaman 275. Dalam biografi Abdul Wahhab bin Sulaiman Muhammad An-Nazdi berkata, dia belajar fikih kepada ayahnya, wafat pada tahun 1153. Dan dia adalah ayah dari Muhammad, pemilik dakwah yang keburukannya tersebar di setiap wilayah. Akan tetapi di antara keduanya, yaitu Muhammad dan ayahnya, terdapat perselisihan. Oleh karena itu, Muhammad tidak menampakkan dakwahnya kecuali setelah ayahnya wafat. Kemudian An-Nazdi berkata, sebagian orang telah mengabarkan kepadaku dari para ulama yang sezaman dengan Syekh Abdul Wahhab bahwasanya dia sangat marah kepada anaknya Muhammad bin Abdul Wahhab karena dia, yaitu Muhammad, tidak suka menyibukkan dirinya di dalam mempelajari fikih sebagaimana para pendahulunya dan yang sefaham dengannya, karena firasat buruk kepadanya, yaitu kepada putranya Muhammad, bahwa akan terjadi sesuatu darinya. Dia berkata kepada orang-orang, apa yang kalian lihat dari Muhammad berupa keburukan, maka Allah telah mentakdirkan apa-apa yang terjadi. Begitu pula dengan putranya Sulaiman, saudara Syekh Muhammad yang bertentang dengan dakwahnya dan menyanggahnya dengan sanggahan yang baik menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, dan tidak pula melihat kepada pendapat ulama, baik ulama yang terdahulu maupun yang terkemudian, seluruhnya tanpa terkecuali, selain Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, karena dia melihat perkataan keduanya merupakan nas yang tidak dapat ditakwilkan. Syekh Sulaiman menamakan kitab sanggahan kepada saudaranya, yaitu kepada Muhammad, Faslul Khitab Firrad ala Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Allah menyelamatkannya dari keburukan serta tipu daya Muhammad. Apabila dia menjelaskan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang tersebut menyanggahnya, lalu dia tidak mampu membunuh orang tersebut secara terang-terangan, maka dia akan mengutus seseorang untuk membinasakannya, baik di tempat tidurnya atau di pasar ketika malam, karena dia, Muhammad bin Abdul Wahhab, menghukumi kafir kepada orang yang menentangnya dan dibolehkan untuk dibunuh. Kami tegaskan dibolehkan untuk dibunuh. Lantas apa hukumnya bagi orang yang tidak mengikuti mazhab Wahabi? Dalam kitab Duror As-Saniyah yang dikumpulkan oleh Abdurrahman An-Najdi, salah satu ulama Wahabi,
jilid 14, cetakan pertama tahun 1999, halaman 375, berkata Abdurrahman An-Najdi, tidaklah pantas bagi seorang pun untuk menyimpang dari jalan Al-Syekh, yaitu keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan menentang apa yang mereka tetapkan di dalam pokok agama. Karena itulah jalan yang benar. Barang siapa yang menyimpang darinya, maka dia telah menempuh jalan penghuni neraka Jahim. Kami tegaskan, yang menyimpang dari jalan Muhammad bin Abdul Wahhab, dia adalah penghuni neraka Jahim. Dalam kitab Hasyiah As-Suwi A'la, Tafsir Al-Jala'in, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Matba'ah Al-Azhariyah Mesir, cetakan pertama tahun 1920 Masehi, halaman 255, As-Sawi berkata, ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk kaum Khawarij yang memutarbalikkan takwil Al-Quran dan Sunnah. Dengan hal itu, mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Kami tegaskan, mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Sebagaimana yang terlihat sekarang ini, kelompok yang mirip dengan Khawarij. Mereka adalah kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Kami tegaskan, nama mereka adalah Wahabi, bukan Syiah. Dan perlu kami tekankan, pernyataan ini berasal dari ulama Ahlus Sunnah, yaitu As-Sawi, bukan Syiah. Sekarang jelas kepada para pemirsa, siapa sebenarnya yang mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. أتحملها أمام الله عز وجل كل من تشيع من أهل مصر أو من غيرها فهو كافر مرتد حلال الدم والمال